Nah, ini si ecunya kayak gini. Ini tuh araser dan bisa connect ke HP gitu. Jadi ini nih businya, yang ngebedain si busi itu di percikan atasnya ini nih. Benar-benar PNP banget, jadi tinggal nyolokin soket-soketnya. Tuh, ini ecu arasernya udah dipasang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tek, yo. What's up teman-teman semuanya? Halo, apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja dan makin banyak rezekinya, amin. Sekarang tanggal 11 Juni 2021, aku mau lanjutin proyekan si Aerox aku. Jadi sekarang aku mau ganti-ganti ini nih. Nah, aku mau ganti ecu sama ganti businya juga. Ini businya di atas iridium, beberapa tingkat di atas iridium. Jadi lebih baik lagi pembakarannya dan lebih efisien dan lebih sempurna gitu. Terus ecunya aku ganti pakai araser nih, jadi dalamannya itu ada gini surat-surat kayak warranty-nya gitu, garansinya. Ini ada bling-bling installation-nya, terus ada kartu garansi juga 1 tahun garansinya. Terus dapat stikernya juga dari araser, 2 stiker. Dan ini fiturnya banyak juga sih, ada tuning by smartphone, monitor data real time, rilis RPM dan lain-lain tuh. Kalian baca aja sendiri. Ini benar-benar banyak. Aduh, ngeblur ya si ininya. Aku bacain aja deh. Jadi ada tuning by smartphone, monitor data by real time, release RPM limited, up 10% power with stock engine. Terus ada 3D fuel injection tuning, PNP, baru compensation, temperature compensation, valve code detection, IP67 waterproof level, LAN boost support, AFR auto tuning, terus ada fuel correction by closed loop. Tuh, kayak gitu fitur-fiturnya. Dan di belakangnya ada lagi nih. Ini cuman gambaran-gambaran doang sih, gambaran instalasi singkatnya. Jadi bisa via smartphone, tuh bisa download di App Store dan lain sebagainya. Dan ini displaynya kayak gini, display si aplikasinya. Aku juga belum download aplikasinya. Ya udah, gitu fiturnya. Nah, ini si ecunya kayak gini. Ini tuh araser dan bisa connect ke HP gitu. Jadi kita cobain dulu, kita colok-colokin dulu. Mudah-mudahan PNP, tapi ini harusnya sih abang buat Aerox connected gitu tuh, Aerox 155. Harusnya bisa tinggal PNP dan cuman masang aja, soalnya ntar nyeting-nyetingnya aku ada lagi untuk next project. Jadi sekarang cuman pasang dulu, next projectnya baru aku setting-setting sekalian yang lainnya. Dan ini nih businya, yang ngebedain si busi itu di percikan atasnya ini nih. Aduh, ngeblur ya. Kalau kalian bisa lihat, nggak bisa lihat sih, ini ngeblur. Jadi si percikan atasnya itu, si jarumnya itu bener-bener lancip banget kayak jarum pentul gitu. Biasanya kan agak tumpul lagi gimana, tapi kalau yang ini bener-bener kayak jarum lancip gitu, mencos. Review aja harganya langsung. Aku kemarin beli ecu ini kisaran 4 juta, terus si busi ini di 350-an. Kita coba pasang-pasang dulu ke motornya. Sekarang lagi dibongkar-bongkar loh. Dibongkar-bongkar, kita cek-cek, mudah-mudahan bisa masuk. Nih, ini dia. Ntar kita coba PNP, sambung-sambungin, konek-konekin, pasang deh. Dan itu sebenarnya kalau misalkan ganti busi doang juga, ganti busi itu harusnya benar-benar kerasa banget. Nah, karena pengapian juga kan busi ini. Terus kalau misalkan ganti ecu, walaupun tanpa setting, harusnya benar-benar kerasa juga. Nih, by the way, aku lagi di bengkel di Garut. Ini lagi di tempatnya Abuy. Ada Resa juga, dia bawa Jet 1000-nya, mau nyeting juga sama. Nih, udah beres dipasang ecunya dan lihat. Bener-bener enggak, belum panas. Bener-bener PNP banget, jadi tinggal nyolokin soket-soketnya. Tuh, ini ecu arasernya udah dipasang. Udah deh, beres, tinggal colok-colok. Dan si ecu bawaan motornya nggak dilepas. Jadi ini nih regulatornya gitu, cuman ditambahin gitu jadi 2. Tuh, ini ecu arasernya. Kita coba setting, bukan setting sih, kita coba aja dulu before afternya. Mantap, cepet banget. Ini cuman bener-bener colok-colok doang, udah deh beres. Nggak ada yang lain-lain, nggak ada ganti-ganti soket dan lain-lainnya. Nah, tadi kan ecunya udah dipasang tuh, udah dipasang. Sekarang kita buka dulu busi sebelumnya dan ganti sama ini busi yang baru. Jadi busi itu perbedaannya di akselerasinya, yang biasanya ngaruh ya, lebih konstan gitu, lebih responsif gitu busi biasanya. Setahu aku sih kayak gitu. Kita buka-buka dulu, ganti-ganti dulu. Tuh, busi barunya udah dipasang. Dan ini busi sebelumnya, ini iridium. Tuh, udah lumayan gosong juga, walaupun ini baru beberapa kali pakai. Karena kan aku ganti busi itu sekalian pas kemarin upgrade CVT.
udah lumayan gosong karena pembakarannya juga lumayan tuh. Dan ini iridium, terus yang sekarang dipasang itu di atasnya iridium beberapa tingkat, jadi harusnya lebih narik lagi si responsifnya, si akselerasinya. Kita coba-coba gas-gas ntar di Nah, kita cobain dulu di komputer, ntar dilihat si grafiknya before afternya kita lihat. Ntar kita standarin dulu si ECU-nya, terus dicek, terus kita ganti lagi pakai ECU Araser, terus dicek lagi di komputer. Nah, sekarang motornya udah masuk. Kita coba-coba lihat-lihat di komputer before afternya. Nih, masuk pit stop abuy. Jadi sekarang dipasang dulu sensor RPM sama O2 biar kelihatan, biar kedetek di komputernya. Colok-colok dulu, jadi kelihatan ntar before afternya pakai ECU racing Araser dan pakai ECU standar. Tapi tadi aja kedengarannya udah beda sih, di gerungan atasnya tuh lebih cepat naik RPM-nya kalau yang racing, yang Araser. Nih, selagi nungguin nyeting, kita makan-makan dulu, ketoprakan. Kita isi perut karena ini masih pagi, kita belum sarapan dari Bandung. Ini AFR idle nih. Ini RPM, ini grafiknya. Ini masih ECU yang standar. Di limit 10.000 berarti. Nih, jadi ini yang ECU standarnya. Kumaha Aboy? Nah, ini kan 14,8. Jadi 1.600 tuh, 14,8 turun. Nah, ini standar nih. Ini ada di tengah-tengah di 5.700 itu ada irit. Ada irit kurang kebaca lagi di 7.000. Nah, ini di akhir kalau menurut ini standar pabrik cukup segini. Standar pabrik 12,6 udah cukup. Kalau standar pabrik. Standarnya ya. Terus sekarang langsung cobain yang ECU Arasernya. Kita cobain langsung. Nah, ini ECU yang Arasernya tuh udah nempel. Sekarang kita coba cek lagi, lihat compare-nya. Nah, kalau yang Araser tuh dari 1.600 udah terisi semua settingannya. Rata berarti ya kalau Araser ya? Kalau yang rata. Kalau tadi yang ori ada yang juga nyampe 10.500, naik 500. Terus si RPM-nya lebih cepat naiknya, lebih. Kalau tadi yang ori itu agak ngeden di 8.000. Bagus yang ini. Jadi ininya lebih rata. AFR-nya lebih rata gitu dibanding yang tadi. Kalau yang tadi ada hilang. Nah, kalau yang ini ada hilang tuh, ada 15, ada 14. Ini ada nggak kebaca karena terlalu irit di tengah-tengah. Di 5.700 sampai 7.200 ini terlalu irit. Jadi ada ngedon power, ini ngedon power. Nah, ini baru muncul lagi di 9.000-an. Baru muncul lagi. Kalau yang Araser ini rata dari bawah sampai atas, nilai AFR-nya udah terisi semua. Tuh, kebacanya di 12,63, ini sampai 13,7 udah cukup. mantul ya. Tinggal nyeting-nyeting, tapi ya mungkin nyeting-nyetingnya ntar sekalian next project, kira-kira apakah next projectnya, tungguin aja. Oke, tes lagi. Agak sedikit boros. Tapi ya resiko lah. Ya resiko. Settingan ngabret pasti ke bensinnya juga agak ngabret.
Jadi ecunya mah tetap dipasang yang ori ya, Abu ya? Ecunya tetap dipasang, soalnya ini kan buat regulator, buat pengisian nyambung ya? Ya, injeksi. Jadi yang ori tetap dipasang, ditambah yang ini, yang ecu araser. Cuma ini masih standar bawaan, belum disetting ulang. Oh iya. Kalau lebih disetting ulang lebih bagus. Oke, jadi settingan si ecunya masih settingan standaran, masih bawaan si arasernya dari sananya, mati. Nah, jadi itu settingan ecu araser yang dari pabrikannya araser, jadi belum disetting ulang. Nah, sekarang motornya udah beres dipasang-pasang lagi. Jadi tadi si businya udah dipasang di belakang dan ecunya juga udah dipasang di sini, ecu arasernya. Jadi tadi kan si regulatornya tuh di atasnya di sekitaran daerah sini lah. Dan si ecunya tuh ditaruh di bawahnya, cuman di repeat gitu karena kan nggak bisa diganti si posisi regulator dan ecu yang sebelumnya, nggak bisa dibuka. Otomatis si ecu tambahannya arasernya itu ditaruh di bawahnya di sininya. Gitu. Jadi udah aman, udah beres ditempel, dan tadi juga udah aku cobain, lumayan beda. Walaupun ini masih settingan pabrikan, masih settingan si arasernya, belum disetting ulang. Tadi lumayan ngejambak-ngejambak gitu di bawah sama atasnya juga lumayan lebih bertenaga gitu. Dan RPM-nya juga lebih cepat naik dibandingkan sebelumnya. Sebenarnya ecu Aerox itu ada yang murah juga di harga 1.500-an ecu racing tuh. Nah, aku pilih yang araser 4 jutaan soalnya menurut aku ecu itu kan otaknya si motor gitu. Bener-bener komponen utama di motor. Jadi kalau misalkan ecunya nggak bener, ecunya rusak dan ecunya abal-abal, takutnya malah ntar mogok, koslet, dan ada macem-macem lah di ecunya, takutnya tuh kayak settingannya berubah sendiri dan lain-lain. Nah, makanya aku milih araser biar kualitasnya lebih baik lah, lebih bagus gitu tentang perecuannya. Nah, oke, mungkin jadi segitu aja proyekan sekarang. Cuman ganti busi sama ganti ecu doang, dan harganya juga tadi udah disebutin, ecu 4 jutaan dan busi 3,5-an, jadi 4.350.000. Nah, terus tadi pasangnya juga cuman PNP banget, tinggal nempel-nempelin. Dan ntar si Bluetooth-nya juga kan belum dipasangin, masih ada di box-nya. Bluetooth-nya itu bisa dipasang ntar kalau misalkan kita mau nyeting-nyeting via HP gitu. Jadi bisa pakai Android, bisa juga pakai iPhone. Tinggal download aplikasinya ada. Dan udah deh. Nyeting-nyetingnya juga ntar bakalan disetting ulang si ecunya, soalnya percuma gitu kalau misalkan sekarang si ecunya disetting dan ntar bakalan disetting lagi karena ntar itu ada proyekan yang emang harus nyeting si ecunya. Makanya daripada sekarang disetting lama-lama terus ntar pas beres proyekan harus disetting ulang, mending ntar aja sekalian nyetingnya pas proyekan yang akhirnya udah beres nih. Oke, bisa kalian prediksi aja kali ya, udah pasang radiator gede kayak gini dan udah ganti ecu racing, kira-kira next projectnya aku bakalan ganti apa. Mungkin dari situ juga kalian harusnya udah bisa nebak dan udah tahu apa yang bakalan aku lakuin. Oke, mungkin segitu aja videonya. Ntar bakalan kita lanjut di next project, karena ini juga masih banyak banget proyekan-proyekan yang belum dilakuin, belum dikerjain. Dan aku baru sempat megang lagi si Aerox-nya. Nah, jadi motornya juga udah beres di setting-setting, si ecunya udah beres di setting beletak-beletak di popcornin gitu. Jadi ya, sama kayak CBR aku, si Cibi aku, tiap nutup gas itu tak 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 tak, dan itu tuh di setting di ecunya. Setting di ecunya, jadi semua motor itu bisa, karena otaknya motor ya emang di ecu gitu. Tinggal setting ecunya, kalian mau digimanain juga bisa. Motor aku juga si Aerox bisa dibeletak-beletakin, bisa di suara happy birthday gitu, bisa aja kayak gitu. Tinggal nyeting ecunya. Dan lihat, ada Abu juga, Abu sang owner lagi nyeting ecunya. Jadi yang susah itu ya nyeting ecunya, ngepas-ngepasin gitu. Nah, aku juga si Cibi, si CBR 1000 aku ya di sini juga nyeting ecunya sama. Pas kemarin sebelum sentul dan remap di sini sama. Gitulah tentang perecuan duniawi, nyetingnya. Jadi mau motor apapun bisa aja asal ecunya yang disetting. Dan nah, ecunya juga harus yang proper ya. Kalau misalkan ecunya nggak proper, bisa-bisa tiap nyeting itu ada gejala yang hal-hal yang nggak diinginkan lah, takutnya kayak gitu. Oke, selagi nungguin beres nyeting, kita makan lagi. Makan apa, Res? Makan ayam terus. Kita makan sesi 2. Karena makanannya udah datang, aku mau makan dulu dan sambil nungguin motor Resa. So, segitu aja mungkin videonya tentang pergantian ecu dan busi si Aerox aku. So, makasih banyak buat semuanya yang udah nonton. Jangan lupa tonton video-video yang lainnya. See you on the next video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Apain, Bang? Makan, Bang. Bang, makan, Bang. Makan, Bang. Selamat makan. Dadah semuanya. Thank you.